Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Ini kita akan langsung coba sapa Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat sore juga Pak David. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Hadrian. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan meskipun level 68 masih mampu dipertahankan. Tapi kalau kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, tampaknya posisinya hari ini lebih rendah ini. 6839.342. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan indeks harga saham gabungan di hari ini seiring investor juga masih menunggu hasil FOMC The Fed, kemudian juga rilis kinerja perbankan full year di 2022. Ya, jadi memang ISG ini banyak sentimen ya. Memang kita prediksi pekannya adalah pekan konsolidasi ISG di area 6760 sampai 6950. Ini area konsolidasi dulu. Kenapa? Sentimen dari luar negeri The Fed tanggal 1 sampai 2 Februari, kurang lebih 2 Februari subuh, ini diperkirakan naik 25 basis poin. Kalau beneran naik, ini kan bisa menimbulkan sentimen foreign capital outflow. Jadi asing kemungkinan net sell karena suku bunga di Amerika tinggi. Nah, dari dalam negeri ada beberapa sentimen yang salah satu disampaikan oleh Pak David adalah rilis kinerja perbankan. Lalu efektif 1 Februari ada perubahan komposisi nih dari indeks LQ45 dan IDX 30 gitu. Jadi ini juga akan menjadi rebalancing investor ya gitu ya di awal Februari nanti. Jadi ini akan jadi sentimen-sentimen yang nanti akan jadi penggerak pasar nih gitu. Jadi kalau sekarang pekannya emang pekan konsolidasi dulu, nanti lihat The Fed sama nanti rilis kinerja gitu Pak. Baik, secara teknikal bagaimana pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan proyeksinya untuk jangka pendek untuk esok hari ataupun mungkin sampai dengan akhir pekan nanti, Pak Hadrian? Ya, ISG secara teknikal sebenarnya koreksinya sehat ya. Memang kemarin kan sempat 2 hari lalu high-nya ke 6932. Itu memang ada resistennya di 6953 yang di bulan Desember. Koreksinya hari ini tertahan di area sekitar MA50 nih, di area 6830 nih, support MA50 nih. Jadi ini masih oke. Nah, besok masih konsolidasi dengan support di area 6760 nih. Selama ISG masih bertahan di area konsolidasi tersebut, sebenarnya kita investor nggak terlalu khawatir ya gitu. Kecuali dia jebol support 6760, nah ini yang menandakan ISG mulai lampu kuning nih, kuning ke merah gitu ya. Tapi kalau sama masih di atas level support MA20, kita investor masih nggak terlalu khawatir gitu. Untuk resisten sendiri di area 7000 nih, area psikologis, angka bulat nih menjadi area psikologis resisten bagi investor nih saat ini. Baik, sektor-sektor ataupun saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan tampaknya tidak berbeda cukup jauh dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Perbankan Big Cap masih mengalami tekanan yang cukup dalam. Teknologi ada Goto hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan meskipun pelemahannya lebih ke arah terbatas ini. Kita akan coba bahas dari perbankan Big Cap terlebih dahulu. Pak Hadrian, ini cukup menarik. 3 perbankan Big Cap mengalami koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua. BMRI tadi beberapa menit jelang penutupan masih bergerak di zona hijau, namun di penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat di 9.950. Untuk rilis kinerja tampaknya baru saja diumumkan oleh perseroan Pak Hadrian. Saya akan coba sampaikan ini di mana laba Bank Mandiri pemirsa ini naik 46,89% menjadi 41,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Ini baru saja rilis pada pukul 15:15 di perdagangan hari ini. Di mana nilai ini tumbuh 46,89% di 2021 sebesar 28,02 triliun rupiah. Dan ini juga tentunya mungkin sudah sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, Pak Hadrian. Nah, untuk besok ini kita akan coba lihat kemana arah dari perbankan Big Cap. Kita ke BMRI terlebih dahulu. Hari ini tampaknya ada perlawanan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya, meskipun ditutup flat di 9.950. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, untuk BMRI, ini memang baru rilis kinerjanya menjelang tutupan market ya, jadi respon pasar mungkin belum sempat terjadi ya. Tapi Bank Mandiri ini kan memang sudah sempat rebound dan bisa dibilang tertahan lah di area 10.150 nih, nggak tembus-tembus lagi. Andai kata ini koreksi dan
ini masih koreksi sehat ya teman-teman. Karena apa? Masih di atas level MA20, masih di atas level 9670 nih secara teknikal. Jadi menurut saya ini masih oke, masih sudah reversal uptrend. Jadi menurut saya ini justru kesempatan buy on weakness dan rilis kinerja yang positif nanti akan bisa membangkitkan lagi sentimen penggerak ini untuk bergerak naik gitu. Yang penting resistance 10150 jika ditembus itu secara teknikal baru potensi lanjut ke resistance berikutnya di area 11.000 nih di all time highest-nya gitu. Baik, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya. Ada BBCA, tampaknya hari ini tertekan paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lain, melemah di 2,59% dan ditutup di 8475, Pak Hadrian. Dan kebetulan BBCA juga sudah rilis kinerja keuangan mereka. Ya, jadi kalau untuk BCA secara teknikal ini memang take profit wajar, sama seperti Mandiri dan Big Cap lain, dia masih koreksinya masih dibilang sehat. Kenapa dibilang sehat? Karena masih di atas level moving average 20 nih. Moving average 20 BCA kisaran di 8.329 sampai 8.400 nih. Jadi masih oke gitu, masih koreksi sehat, cuman memang lagi uji support nih. Nah, itu untuk BCA. Memang udah rilis kinerja area taking profit, tapi taking profit masih area wajar. Uji supportnya di berapa, Pak Adrian? Kenapa? Uji supportnya di level berapa ini yang mungkin bisa diperhatikan? Di 8329 ya, kita buatin di 8350 nih untuk Oke. BCA. Penutupan hari ini di 8475, artinya masih ada peluang pelemahan lanjutan untuk BBCA. Betul, sekitar 1-2% lagi untuk uji supportnya. Kalau ingin entry, direkomendasikan di level berapa? 83 kah? 8350? Ya, di buy on support. Kalau untuk saham-saham ini kan big cap kan saham defensif. Jadi saya sarankan kepada investor bisa buy on support. Jadi ketika di 8.300 tertahan, nah itu kesempatan kita untuk buy on support. Baik, kita beralih ke perbankan big cap selanjutnya. BBNI hari ini juga membukukan pelemahan yang cukup dalam di 1,61%, 9150. Jangka pendek arahnya kemana, Pak Hadrian? Nah, big cap ini sebenarnya relatif kompak ya buat saya. Jadi pergeraknya koreksi rame-rame, naik rame-rame, jadi mereka masuk kompak. Nah, untuk BNI sendiri, ini ikut temennya masih koreksinya wajar. Kenapa? Di atas level MA20-nya di level 9010 nih. Jadi buat saya BNI justru masih kesempatan juga buy on support nih. Jadi masih oke, masih bisa kita lihat karena koreksinya masih koreksi di atas level support. Ya, penutupan hari ini di 9150. Level support berapa yang mungkin bisa diperhatikan oleh para investor di pasar modal Indonesia? Nah, untuk BNI level supportnya terdekat adalah MA20 di level 9.000 sampai 9.025 nih. Nah, itu area entry untuk BBNI. Baik, kita bergeser ke perbankan big cap terakhir ini, BBRI, dan baru dijadwalkan akan rilis kinerja mereka diperdagangkan di pekan depan kalau tidak salah, Pak Hadrian. 4580 melemah di 0,65%. Dan di 2 hari terakhir lebih cenderung tertekan ini untuk BBRI. Analisisnya? Ya, BBRI ini termasuk untuk 5 hari terakhir, seminggu terakhir termasuk sideways ya, dia dikonsolidasi. Supportnya adalah di 4550 nih, dengan resistance 4680. Jadi dia mungkin emang lagi nunggu kinerja, walaupun biasanya big cap ini kinerja biasanya selalu positif ya, biasanya ini. Jadi buat saya ini akan jadi area yang menarik untuk investor dicermati di level support 4550 nih. Nah, agak hati-hati jika BRI tutupnya di bawah itu, karena kemungkinan akan uji support berikutnya di area 4.400-an gitu. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang lebih cenderung tertekan dan mencari pemperhatian di harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung saham teknologi dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kita akan lanjutkan perbincangan terlebih dahulu dengan Bapak Hadrian Mainia Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Selain dari perbankan big cap, teknologi ada GoTo hari ini tampaknya masih menjadi pemberat bagi negara saham gabungan. Kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 3% dan hari ini masih ditutup di zona merah meskipun pelemahannya lebih ke arah terbatas ini. Ditutup di level 102+. Analisisnya seperti apa? Dan kebetulan juga pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Joni dari Jakarta. Minta bahas saham GoTo, bisa buy di harga berapa? Sudah 2 hari mengalami koreksi ini, support dan resistennya, Pak Hadrian. Ya,
Ini kalau inget Goto nih, inget bulan kemarin di IDX Channel juga saya rekomendasi Goto di entry di harga 80-an. Nah, memang ini Goto ini masih liquid banget teman-teman karena apa, transaksi value rate kurang lebih kisaran 300 miliar ke atas nih. Jadi sebenarnya masih sangat menarik. Hari ini termasuk secara tren dia sideways lagi nih karena dia masih nggak mana-mana. Buat entry, saya sarankan entry di level support di area sekitar 100 sampai 105 nih. Jadi untuk Goto ini saya rasakan untuk swing, jadi Anda buy on support aja, saya tidak merekomendasikan untuk dikejar gitu. Nah, untuk resistance sendiri dia di 121 nih, tertinggi satu bulan ini, yaitu di 121. Jadi kalau entry di support di 105, resistance di 121. Itu analisa untuk Goto. Baik, penutupan hari ini di 112 melemah di 0,88%. Artinya tunggu pelemahan lanjutan untuk Goto, terutama di perdagangan esok hari, begitu Pak Adrian? Betul, saya lebih suka nunggu Goto di supportnya dulu. Jadi ini masih potensi bisa koreksi lagi, saya lebih suka nunggu di support. Baik, selain dari Goto yang menjadi pemberat bagi Dekarga Saham Gabungan, kita akan coba bergeser ke sektor lainnya. Ada produsen rokok, gudang garam, dan HMSP. Terutama gudang garam ini kenaikannya juga sudah cukup signifikan, terutama dalam sepekan terakhir. Hari ini juga sudah menyentuh ke level 23.000. Meskipun secara keseluruhan Goto posisinya masih bearish karena sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda, strategi trading dengan memanfaatkan momentum penguatan untuk saham gudang garam di beberapa waktu terakhir? Ya, ini gudang garam hot item nih bahasa saya nih. Lagi top frekuensi di bursa nih, sampai volumenya sampai 100 miliar hari ini. Padahal biasanya cuma 40 miliar gitu ya, jadi lagi rame banget. Nah, secara teknikal dia sudah breakout itu di sekitar 5 hari yang lalu. Jadi buat saya ini untuk trading jangka pendek possible, tapi kalau untuk swinger ini udah agak ketinggalan. Jadi kalau saran saya kalau untuk yang agak jangka menengah, jangka panjang, ini gudang garam sudah overbought nih dalam jangka pendek, sudah jenuh beli, jadi bisa tunggu di area supportnya di area sekitar 20.000 yang terdekat. Nah, secara downtrend yes masih bearish karena secara mingguan ada resisten di area 25.000 sampai 25.750. Ini yang perlu dicermati, kalau dia belum bisa tembus level tersebut, kemungkinan koreksi lanjutan masih ada karena tren jangka panjangnya masih downtrend gitu ya. Nah, itu buat teman-teman investor perlu mencermati level-level tersebut. Yang sudah ambil posisi untuk profit taking di level berapa direkomendasikan? Nah, untuk saat ini karena volume dan transaksi masih sangat liquid, saran saya untuk taking profit dibiarkan dulu, tapi jaga level trailing stop, Pak. Jaga bawahnya justru. Karena masih ada potensi sangat menguat. Jadi jangan di TP dulu, tapi saran saya di hold dulu, tapi jaga level trailing stop taking profit Anda di bawahnya gitu. Di level berapa, Pak? Nah, untuk saya pakai low hari ini aja di level 22.000. Jadi kalau udah tembus ke level 22.000, Anda boleh taking profit gitu. Tapi sama masih naik, hold dulu gitu. Karena ini momentumnya masih kuat nih. Baik. Gudang garam di mana cukup menyita perhatian dari sisi transaksi, volumenya juga cukup besar, sudah disampaikan tadi. Level penutupan hari ini 23.000, masih ada ruang target resisten selanjutnya di 25.000. Sementara level support atau stop loss yang bisa diperhatikan di level 22.000. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.